Apakah Mbah Sastro ini tidak beriman? Apakah ia tidak layak masuk surga yang Ndoro maksud? Padahal saya melihat ia sudah merasakan surga itu setiap hari. Surga yang lahir dari rasa, dari kesadaran, dari keikhlasan, bukan dari daftar checklist amal dan ibadah semata. Bukankah itu yang disebut kebahagiaan sejati? Apakah iman itu hanya soal hafalan dan ritual, atau juga soal rasa yang mendalam, yang membuat kita bisa bersyukur dalam segala keadaan, bahkan di tengah kesulitan sekalipun? Ini yang seringkali luput dari pandangan kita, Ndoro. Kita terlalu sibuk mengejar surga di langit sampai lupa membangun surga di hati. Surga yang bisa kita rasakan di sini, sekarang, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap senyuman tulus, dalam setiap tetes keringat yang mengalir karena keikhlasan. Apakah surga itu hanya milik mereka yang sempurna dalam ibadah, atau juga milik mereka yang sempurna dalam rasa? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan bersama, Ndoro. Jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung pahala sampai lupa merasakan nikmatnya hidup. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar surga yang jauh sampai lupa bahwa surga itu bisa kita ciptakan sendiri di dalam batin kita. Surga yang damai, tentram, dan penuh rasa syukur, itulah surga versi Mbah Sastro, Ndoro. Surga yang tak perlu menunggu mati untuk merasakannya. Surga yang bisa kita genggam di setiap tarikan kehidupan kita. Ada seorang pemuda, sebut saja Bima, yang hidup di tengah gemerlap kota. Ia punya segalanya, pekerjaan mapan, teman-teman banyak, hidup yang serba ada. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang menggerogoti jiwanya. Ia merasa hampa, gelisah, dan terus mencari makna. Ia mencoba berbagai cara untuk mengisi kekosongan itu. Ia pergi ke pesta-pesta, membeli barang-barang mewah, mencari hiburan di keramaian. Namun, semua itu hanya memberinya kesenangan sesaat, seperti air yang menguap di gurun pasir. Kekosongan itu tetap ada, bahkan semakin membesar. Ia kemudian beralih mencari kedamaian dalam spiritualitas. Ia membaca buku-buku tebal tentang agama dan filosofi, mengikuti seminar-seminar motivasi, mencoba berbagai ritual keagamaan yang populer. Ia menghafal ayat-ayat suci, melakukan puasa, bahkan sampai ke tempat-tempat keramat, berharap menemukan pencerahan. Namun, kedamaian itu tak kunjung datang. Ia merasa seperti seorang aktor yang memainkan peran, melakukan semua yang seharusnya dilakukan, tapi tanpa ada rasa, tanpa ada jiwa. Frustrasi, Bima memutuskan untuk menjauh dari keramaian. Ia pergi ke sebuah desa terpencil, mencari ketenangan di alam. Di sanalah, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sederhana, seorang pertapa yang hidup menyatu dengan alam. Kakek itu tak banyak bicara, tak mengajarkan teori-teori rumit. Ia hanya mengajarkan Bima untuk duduk diam di tepi sungai, merasakan aliran air, mendengarkan kicauan burung, dan merasakan nafasnya sendiri. Awalnya Bima bingung. Ini ritual apa? Ini bukan seperti yang ia baca di buku-buku. Tapi perlahan, ia mulai merasakan sesuatu bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa kesadaran spiritual itu bukan tentang seberapa banyak ritual yang dilakukan atau seberapa banyak ayat yang dihafal, tapi tentang seberapa dalam ia mengenal dirinya, seberapa tulus ia menyatu dengan alam, dan seberapa ikhlas ia menerima hidup. Ia menemukan bahwa Tuhan itu bukan hanya ada di langit, tapi juga bersemayam di setiap jengkal bumi, di setiap hembusan nafas, di setiap detak jantung. Ia mulai merasakan konsep manunggaling kawula Gusti, penyatuan antara hamba dan pencipta, bukan
bukan sebagai dogma yang harus dihafal, tapi sebagai pengalaman batin yang nyata yang bisa dirasakan di setiap sel tubuhnya. Ia tidak lagi mencari surga di tempat yang jauh, karena ia tahu surga itu ada di dalam dirinya, di dalam kesadaran yang tercerahkan. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan dari luar, karena ia telah menemukan sumber kebahagiaan yang tak terbatas di dalam batinnya. Ia tidak lagi terburu-buru, karena ia tahu setiap momen adalah anugerah, setiap langkah adalah bagian dari perjalanan suci. Ia tidak lagi merasa hampa, karena ia telah menemukan makna sejati dari keberadaannya. Jadi, Ndoro Malaikat, apakah Bima ini kurang beriman? Apakah ia tidak layak merasakan surga? Padahal ia sudah menemukan surga itu bukan dari hafalan, tapi dari rasa. Bukan dari ritual yang kaku, tapi dari kesadaran yang tulus. Ini yang disebut eling lan waspada tur sadar diri. Ingat dan waspada dan selalu menyadari diri. Ingat pada asal-usul, waspada pada setiap langkah, dan selalu introspeksi diri sendiri. Bukankah itu juga jalan menuju kebahagiaan sejati? Bukankah itu surga yang bisa kita rasakan di sini, sekarang, tanpa harus menunggu mati? Surga yang bukan hanya janji, tapi juga rasa. Rasa yang muncul dari keselarasan batin, dari penerimaan diri, dari keikhlasan dalam menjalani hidup. Ini bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita merasa. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa lapang hati kita memberi. Inilah surga versi Bima, Ndoro. Surga yang ditemukan dalam kesunyian hati di tengah hiruk pikuk dunia.